Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi Desalinda MPD selaku dosen mata kuliah bimbingan prasekolah di SD, dan yang kami sayangi teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 2C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling di SD. Saya Nanda Hanifah sebagai penyaji materi pertama, pengertian bimbingan konseling di SD. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah suatu bentuk penerapan bimbingan dan konseling yang perlu memperhatikan karakteristik perkembangan pada anak usia sekolah dasar, yakni anak usia antara 6 hingga 13 tahun menurut Ditjen PMPTK 2007. Pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar, karena dalam praktiknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di antara permasalahan peserta didik yang kerap ditemui di lapangan meliputi bermain sendiri sewaktu guru sedang menjelaskan pelajaran, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, bertengkar sesama teman, marah pada teman yang berbuat salah, tidak masuk sekolah, berbicara kotor, dan mencontek saat ujian. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Tujuan bimbingan konseling di SD yang pertama yaitu mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidupnya yang didasarkan atas tujuan itu. Contohnya seperti seorang siswa setelah lulus nanti memiliki keinginan untuk masuk ke SMP negeri favorit di daerah tempat tinggalnya. Namun untuk masuk ke SMP negeri favorit tersebut, salah satu persyaratannya adalah harus memiliki nilai di atas 80 ke atas. Berarti siswa tersebut harus mempunyai target bahwa dirinya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus memiliki nilai di atas 80 ke atas. Namun jika ada nilai yang di bawah 80, siswa tersebut diperbolehkan untuk meminta remedial kepada guru mata pelajaran bersangkutan agar keinginannya yang ingin masuk ke SMP negeri favorit tersebut tercapai. Yang kedua, mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Contohnya seperti seorang siswa yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Ia disarankan untuk berkonsultasi kepada temannya yang pintar pada mata pelajaran matematika. Namun jika temannya itu gagal untuk membuat dia menjadi paham kepada mata pelajaran matematika tersebut, maka siswa tersebut bisa berkonsultasi kepada guru matematika yang mengajar di kelasnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan kesanggupannya secara optimal. Contohnya seperti seorang siswa yang pernah mendapatkan ranking 1 di kelas 1, maka itu harus dipertahankan agar di kelas 2-nya, kelas 3-nya, kelas 4-nya, kelas 5-nya, serta kelas 6-nya terus mendapatkan ranking 1. Contohnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria. Saya sebagai penyaji materi yang kedua. Selain bimbingan dan konseling memiliki tujuan, bimbingan dan konseling pun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu yang akan diperoleh oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik itu. Nah, fungsi pemahaman ini dapat membantu peserta didik itu memahami lingkungan, memahami dirinya sendiri dalam suatu permasalahan maupun perkembangan-perkembangan yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Nah, fungsi pencegahan di sini memberikan bimbingan dan komunikasi atau intonasi kepada peserta didik agar kita tuh bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang dapat mengganggu perkembangannya itu.
Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengentasan, yang dimana akan menghasilkan terentasnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pengembangan di sini adalah menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi-potensi positif yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, dari itu kita sebagai guru bimbingan dan konseling itu dapat membantu mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Bahtiar Rahmatullah. Sebagai pemateri yang ketiga, saya akan membahas tentang bidang bimbingan dalam sekolah dasar. Bidang bimbingan dan konseling di SD terbagi menjadi tiga. Ada bidang bimbingan pribadi, yang kedua bidang bimbingan sosial, dan yang ketiga bidang bimbingan belajar. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif dan kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, diantaranya pelaksanaan sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Kemudian yang kedua ada bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi, diantaranya pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan menunjang tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi, diantaranya pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Saya Fazia Ayanda Mora sebagai penyaji materi yang kelima, yaitu keterkaitan program bimbingan dalam KBM. Keterkaitan program dalam bimbingan KBM terdapat 4 aspek, yaitu aspek program, aspek ketenagaan, aspek prosedur, dan aspek daya dukungan lingkungan. Yang pertama ada aspek program. Program bimbingan di sekolah dasar bisa menyangkut bimbingan belajar, pribadi, dan sosial, serta bimbingan karir. Sementara itu, isi bimbingan dari jenis bimbingan tersebut perlu dikembangkan secara relevan dengan konsep dan kebutuhan nyata yang dihadapi para peserta didik di sekolah dasar di dalam perkembangannya. Yang kedua, aspek ketenagaan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan sistem yang berlaku selama ini di sekolah dasar, guru kelas dipandang sebagai personel yang paling mungkin melaksanakan layanan bimbingan. Jika demikian halnya, maka seorang guru sekolah dasar perlu memiliki pemahaman yang tepat dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan layanan bimbingan. Yang ketiga, aspek prosedur. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa bimbingan di sekolah dasar lebih berorientasi kepada pengembangan. Oleh karena itu, sistem peluncuran bimbingan di sekolah dasar menghendaki keterpaduan antara pendekatan dan teknik instruksional dengan transaksional. Pengembangan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan perilaku efektif, baik yang menyangkut pengembangan perilaku belajar, pribadi, dan sosial, serta pengembangan karir sebagai strategi yang efektif untuk digunakan di sekolah dasar. Dan yang terakhir, aspek daya dukung lingkungan. Proses bimbingan hanya akan berjalan dengan baik jika mendapat tempat yang layak dalam sistem ini, sehingga layanan bimbingan akan dirasakan memberikan kontribusi
terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Para guru bukanlah petugas yang dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan manajerial, sosial, maupun sarana fisik merupakan salah satu faktor penting dari upaya meningkatkan mutu pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar. Buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, makasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna, dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.